Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Mohon maaf ya telat sedikit. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Dia baik dan mudahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Shalom Kakak Maidalena, Kakak Vivi, Bu Evi Lampus, Pak William, Kakak Joy, Kak Maidalena, ya Kakak Ros, terima kasih yang sudah bergabung, Kakak Pimpin, Kakak Sidoli, ya dan semuanya. Mari kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur terlepas apapun keberadaan kita. Kita mau mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Ya, dengan hati bersyukur, lamanya dengan pujian. Pahitnya dengan nyanyian syukur, beratnya dan sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya dan sukacita. Tuhan dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya dan sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, lamanya dengan pujian. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada, mari kita bersorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu mau merenggangkan tubuh boleh juga ya, sambil bergoyang kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan karena keadaan kita, ya saya mengerti Bapak Ibu, mungkin engkau masih ada di dalam pergumulan, tetapi kita mau memutuskan untuk memuji Tuhan
Terlepas apapun keadaan kita, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan Dia baik dan surganya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Percayalah Bapak Ibu, engkau yang sedang ada di dalam kesusahan, engkau yang sedang ada di dalam air mata, jikalau engkau mengambil keputusan pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan, engkau akan melihat mukjizat-Mu terjadi dalam hidupmu ya. Air mata itu, kesedihan, kegelapan itu semuanya akan sirna ketika kita mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai. Terlepas dari apa yang kelihatan, terlepas dari apa yang kita alami. Ya nanti sebentar saya akan saksikan juga kesaksian saya, bagaimana dengan sorak-sorai dan pujian saya, masalah yang tadinya udah jalan buntu bisa terbuka ya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati syukur, hadiratnya dan sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan tarian syukur, hadiratnya dan sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur,
hadiratnya yang sukacita. Terbangnya dengan hati bersyukur, manja dengan pujian. Haidnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Tuhan Dia baik, surganya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ya, saya rasa cukup ya pujiannya ya. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang susah, yang sedih, sekarang sudah bersuka cita. Amin. Amin. Ya, tadi badan saya sebetulnya nggak enak ya. Ketika saya memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, apa yang terjadi? Semua yang nggak enak itu udah hilang sekarang. Itulah dahsyatnya kuasa puji-pujian. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk kita mendengarkan suara firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih, kami memuji-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah berubah, Engkau masih tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan rancangan-rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, dan bahkan rancangan-Mu adalah kekal. Sampai kepada kekekalan kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus ambil alih live streaming ini, dan setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, terangi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, semangat ya, hari yang baru kita mau masuk dengan penuh ucapan syukur. Ya, kita sampai kepada topik, meneruskan topik-topik yang kemarin-kemarin tentang senjata perang ya. Nah, kenapa tadi saya memutar lagu pujian bersorak-sorai? Ya, karena itu adalah salah satu dari senjata perang, senjata peperangan kita di dalam doa, yakni puji-pujian kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Namun sebelum itu, sebelum saya lupa, saya ingin membagikan satu kesaksian tentang doa deklarasi. Masih ingat Bapak Ibu yang saya share kemarin-kemarin tentang deklarasi? Salah satu senjata perang adalah deklarasi firman Tuhan. Masih ingat? Ya, saya mau membagikan satu kesaksian. Sebetulnya saya dapat dari Bu Esther. Sebetulnya Ibu Esther yang seharusnya membagikan kesaksian ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya bagikan ya. Ada salah satu orang
di lingkup bagian kita ya, di mana kita melayani bersama-sama. Nah, bapak ini lagi kesulitan keuangan dalam menyekolahkan anaknya. Nah, apa yang terjadi? Bapak ini mendeklar terus firman Tuhan. Dia declare terus Mazmur 23 ya. Jadi bapak ini ada di dalam bergabung dalam kelompok doa kita dan dia menyaksikan itu ya. Sebetulnya Bu Esther yang dengar, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan. Nah, bapak ini pagi siang malam ya, dia declare Mazmur 23. Mazmur 23 berkata apa? Aku tidak akan kekurangan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi dia declare terus, declare. Dan apa yang terjadi? Dia membutuhkan uang 15 juta untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Dan pergilah dia keesokan harinya ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Dan dia minta ke tata usaha ya, ke admin, untuk supaya uang pangkalnya itu bisa dicicil. Dia nego ya, akhirnya kalau nggak salah ya Bu Esther yang dengar nih kesaksiannya, dia diperbolehkan membayar 2 kali. Jadi yang pertama dia diperbolehkan membayar 8 juta, itu pun masih sangat berat bagi dia. Dan dia masih nego dengan si adminnya ini. Kemudian apa yang terjadi? Ada orang di belakangnya. Padahal orang yang di belakangnya ini pakaiannya, Bapak Ibu tahu kan kalau misalnya pakaian khusus agama tertentu gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan agama apa ya, karena nggak etis di sini. Nah, maksudnya agamanya berseberangan dengan agamanya dia kan. Dia kan Kristen, dia kan udah declare Mazmur 23 tentang bagaimana Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya dia. Dan si wanita ini, si ibu ini langsung datang sama dia, yang ada di belakangnya dia, yang nganti di belakangnya dia, ngomong sama dia, udah nggak apa-apa Pak, nanti saya selesaikan. Si bapak ini bingung karena kan dia kan nggak kenal sama si ibu ini yang pakai pakaian agama tertentu ini. Dan si ibu ini bilang nanti saya yang selesaikan. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan bukti pembayaran sejumlah 15 juta. Jadi lunas ya, lunas dengan cara Tuhan yang luar biasa ajaib. Dengan cara apa? Deklarasi firman Tuhan ya. Ya, terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya ya. Jadi benar-benar kesaksian ini saya percaya sudah meneguhkan Bapak Ibu semua yang mendengarkan ya, bagaimana bahwa deklarasi firman Tuhan yang kita kumandangkan itu sungguh-sungguh berkuasa jikalau engkau sungguh-sungguh percaya. Ya, Bu Esther bilang Tuhan gak masuk akal tapi nyata. Ya, luar biasa kan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama ini ya, jangan dianggap lalu begitu saja, tapi firman Tuhan ini memang benar-benar real ya, nyata dan berkuasa jikalau engkau sungguh-sungguh percaya dan engkau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ya. Mari kita maju ke senjata perang selanjutnya. Senjata perang selanjutnya yakni adalah puji-pujian ya. Bapak Ibu, kalau kita berdoa sama Tuhan ya, Tuhan bisa mengirim malaikatnya untuk menjawab doa-doa kita, betul? Betul, mungkin Bapak Ibu belum mengalami, tapi Tuhan bisa. Tapi kalau puji-pujian, Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia nggak hanya utus malaikat-malaikatnya, tetapi Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita ketika kita memuji Tuhan. Makanya kalau kita muji Tuhan ya, jangan setengah-setengah muji Tuhan itu. Karena Tuhan itu dikatakan di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4 ya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena ketika kita memuji Tuhan, yang kedua, puji-pujian itu bisa melepaskan belenggu-belenggu rantai yang membelenggu kita. Ya, kita melihat bagaimana Silas dan Paulus ketika di penjara, ya di penjara yang paling gelap, ya dikatakan yang paling dalam, berarti penjara itu ada levelnya, penjara yang agak enak, yang kurang enak ya. Saya pernah ke satu penjara di kota Melbourne ya. Jadi penjaranya itu nggak enak banget, itu masuk ke dalam, ke bawah tanah ya, ke bawah tanah, dan ada level-levelnya, ada yang levelnya nggak terlalu bawah, agak sedikit terang gitu ya, masih ada cahaya matahari, ada levelnya yang udah dalam gelap sekali ya. Jadi temboknya juga tebal banget, dingin. Nah seperti itulah penjara, keadaan penjara. Saya percaya keadaan penjara yang dimana Paulus dan Silas berada pun seperti itu, dimana gelap, tidak ada pengharapan. Bahkan Paulus dan Silas waktu itu mereka juga mengalami kesakitan kan, habis dicambuk, berarti darahnya pasti di mana-mana kan, nggak ada yang ngerawat. Siapa yang mau merawat tawanan kan? Nah, dalam keadaan seperti itu mereka menaikkan puji-pujian tengah malam, bayangkan. Dan apa yang terjadi ketika mereka menaikkan puji-pujian? Dikatakan puji-pujiannya itu didengarkan oleh seluruh orang yang ada di dalam penjara tersebut. Berarti kalau puji-pujian itu didengarkan oleh seluruh tawanan yang ada, ya pasti penjaranya gede, bukan? Nggak mungkin penjaranya cuma kecil kan. Pada waktu itu penjara Romawi ya pasti gede lah ya. Nah, berarti mereka menaikkan puji-pujiannya. Apakah naikkan pujiannya seperti ini? Terima kasih Yesus. Nggak mungkin ya, kalau ngomong begitu nggak akan kedengeran sama semua tawanan. Pasti naikkan puji-pujiannya dengan penuh sorak-sorai, maksudnya dengan keras, dengan kenceng, sampai seluruh tawanan mendengarkan puji-pujiannya Paulus dan Silas. Sorry sebentar ya, lampunya. Nah, begini kan enak. Tadi nggak kelihatan ya wajah saya. Mohon maaf ya. Ya, jadi saya mau bacakan ya di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ya yang mendengarkan firman Tuhan ini mungkin berpikir bahwa ya itu kan dulu tetapi enggak sekarang. Mungkin ya kalau engkau masih berpikir seperti ini, nanti sebentar saya akan kasih kesaksian. Bagaimana ketika kita menaikkan puji-pujian, sama hal yang sama terjadi. Ya gempa bumi itu bisa dirasakan. Ya kemarin 2 hari yang lalu lah, hari Kamis ya. Sebetulnya saya mau ikutan prayer warrior ini ya. Sebetulnya saya mau ikut dalam doa ini, cuman karena saya Kamis kemarin saya bertugas membagikan firman di tempatnya Pastor Henry, jadi saya nggak ikutan. Tetapi apa yang terjadi, yang mereka rasakan ya, salah satu orang yang ikut dalam kelompok doa ini, saya bacakan kesaksiannya ya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak hanya berpikir bahwa ini terjadi waktu zamannya Rasul Paulus, sekarang udah nggak terjadi. Enggak seperti itu ya, mungkin engkau belum memiliki karunia penglihatan, tetapi kalau bagi
orang-orang yang punya karunia penglihatan, orang-orang yang apa ya, yang punya karunia seperti itu masih terjadi saat ini juga ya. Ya, saya bacakan satu kesaksian ya, orang yang kemarin ikutan dalam doa kelompok ini. Waktu penyembahan kemarin ada api Tuhan menyambar-nyambar, menghancurkan benteng musuh. Saya mencium bau gosong. Ini terjadi hari Kamis kemarin ya, ketika kita berdoa untuk kemenangan jiwa di Yogyakarta ya. Ada pelayanan dari hamba Tuhan, salah seorang hamba Tuhan, salah seorang dari Bapak rohani kita yang akan melayani di Yogyakarta, dan mereka sama-sama berdoa ya, saya nggak ikutan. Jadi mereka merasakan Tuhan yang berperang bagi kita hanya tinggal diam dan melihat tangan Tuhan sendiri yang menghancurkan musuh-musuh kerajaan Allah. Saya merasakan gempa bumi di tempat saya. Ini real Bapak Ibu ya. Kita bisa merasakan ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, kita sebetulnya sesungguhnya bisa merasakan Roh Kudus bekerja dahsyat lewat pujian penyembahan kita. Ini salah satu dari kesaksian orang yang mengalami kuasa Tuhan ketika kita menaikkan puji-pujian. Oke, saya nggak bacakan kesaksian yang lain ya, udah cukup ya. Saya percaya Bapak Ibu terberkati bahwa mungkin saat ini engkau belum punya karunia-karunia seperti itu, tetapi percayalah ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, walaupun mungkin saat ini maksudnya engkau belum melihat sesuatu terjadi, tetapi di alam roh itu sudah terjadi. Malaikat-malaikat Tuhan dikerahkan untuk menggempur musuh-musuhmu ketika engkau menaikkan puji-pujian ya. Jadi kalau engkau mengalami masalah ya, jangan berlarut-larut di dalam air mata. Jangan setuju dengan apa yang iblis katakan. Bagaimana sih caranya setuju dengan iblis, apa yang iblis katakan? Contohnya kemarin saya udah kasih tahu ya. Jangan. Jadi kalau misalnya sakit, ya saya memang biasanya sakit gitu. Jangan ya. Biasanya jangan setuju dengan apa yang dirancangkan oleh iblis. Misalnya engkau yang lagi kesulitan ekonomi. Jangan setuju dengan rancangan iblis lewat mulutmu. Misalnya, ya keadaan ekonomi memang lagi susah, saya nggak tahu besok mau bagaimana caranya melunasi hutang-hutang. Jangan ya. Engkau lagi setuju dengan rancangan iblis. Bagaimana mungkin Tuhan mau sekali menolongmu, tetapi Tuhan butuh engkau juga untuk bisa menolongmu. Bapak Ibu paham ya apa yang saya katakan? Tuhan ingin sekali menolongmu, tetapi untuk menolongmu Tuhan membutuhkan engkau untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau nggak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, engkau maunya berjalan sama-sama dengan setan iblis, bagaimana mungkin Tuhan menolongmu? Bapak Ibu paham kan apa yang saya ngomong, atau saya berbicara dengan diri sendiri? Maksudnya ya, kalau kita nggak mau jalan sama Tuhan itu, kita misalnya setujunya sama setan iblis, ya bagaimana mungkin Tuhan bisa nolong kita? Tuhan kepengen banget nolong engkau, tapi kalau engkau ya maunya jalannya sama iblis, gimana mungkin Tuhan bisa menolongmu? Ya, nanti sebentar saya akan saksikan bagaimana saya juga pernah mengalami hal ini ya. Oke, saya saksikan deh. Melepaskan belenggu rantai. Ya, saya saksikan untuk Bapak Ibu. Saya pernah pada waktu ya awal-awal bisnis saya yang terakhir bagaimana dihabisin sama musuh-musuh ya. Tapi sebelumnya ya bisnis saya itu termasuk eye catching buat kompetitor saya. Maksudnya apa sih eye catching itu? Jadi pemain baru
langsung muncul di pasaran, di market, dan itu membuat eye catching. Buat eye catching itu bahasa Indonesianya apa sih? Menarik mata semua kompetitor saya, karena siapa sih pemain baru ini, tetapi penjualannya bagus. Karena di marketplace itu kita bisa ngecek ya, penjualan si A berapa, penjualan si B berapa. Di marketplace, di online marketplace kita bisa ngecek penjualan si C berapa. Jadi kita bisa memonitor penjualan kompetitor kita. Dan tibalah saya datang pemain baru yang istilahnya nggak ada apa-apa, nggak ada nama. Ya barang itu saya desain sendiri, saya pesan sendiri ke pabrik, dan saya pakai brand saya luncurkan di market. Dan di sebuah online marketplace, bukan di Indonesia yang pasti ya. Saya nggak mau sebutkan di mana karena itu nggak itu ya. Saya nggak mau promosiin siapa-siapa ya. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Kompetitor saya mulai cari-cari masalah untuk, biasalah dunia bisnis ya. Kalau bisa ngejegal ya ngejegal gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka ya namanya ya di luar negeri juga sama, ada preman-preman gitu. Bukan hanya di Indonesia yang ada preman. Nah, mereka kontak-kontak agent-agent untuk menghabisi saya gitu ya. Dengan tuduhan bahwa bisnis saya itu brandnya nggak genuine. Brandnya itu apa? Mereknya itu nggak asli. Padahal brandnya kan saya yang bikin sendiri. Saya sudah daftarkan sendiri ya, sudah dipatenkan brandnya. Dan dikatakan brand saya nggak genuine lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga akses saya untuk ke marketplace itu ditutup karena tuduhan-tuduhan seperti itu. Saya berusaha membuktikan semuanya ya, dari pabrik, dari produksi, dari brand, dari semuanya, dan semuanya tertutup, pintu tertutup. Apa yang terjadi? Barang saya kan udah banyak itu di gudang. Apa yang terjadi kalau saya nggak bisa jualan? Nah, tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Ya puji Tuhan itu karena kuasa Roh Kudus. Saya itu nggak nangis, nggak. Apa yang saya lakukan? Saya teriak, saya puji Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya teriak, saya berteriak memuji Tuhan. Waktu itu lagu yang saya naikkan, apa ya, bahasa Inggris, Sing Haleluya kalau nggak salah. Bukan Sing Haleluya yang slow, bukan. Lagunya itu semi rock, tahu kan Bapak Ibu? Yang lagu perang gitu loh. Yang lagu yang, apa ya lagunya saya jadi lupa. Sing Haleluya. Pokoknya pernah dengar Bapak Ibu yang kayak gitu? Yang lagu teriak, lagu yang puji-pujian, yang puji-pujian yang semangat banget. Itu yang saya nyanyikan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya nggak nangis. Saya nggak, pokoknya udah jalan buntu kan. Sudah jalan buntu. Saya udah appeal itu udah naik banding. Dan semua keputusan tutup. Jadi jalannya, pintunya udah tertutup buat saya dagang, buat saya jualan. Nah itu yang saya lakukan setengah hari, kalau nggak salah. Setengah hari saya nggak doa minta Tuhan buka jalan, enggak. Jadi yang saya lakukan itu ya, saya teriak, saya muji Tuhan dengan sekenceng-kencengnya, nyanyi lagu itu. Lagu itu sebetulnya saya udah lupa ya. Ya artinya seperti inilah. Puji nama Tuhan, haleluya, musuhku dikalahkan. Ya, pokoknya dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu ya, saya nggak tahu menahu, pokoknya saya nyanyi seperti itu. Waktu itu saya belum diurapi Tuhan ya Bapak Ibu, jangan berpikir, oh iya karena Ibu Ciara diurapi Tuhan. Enggak, waktu itu saya belum diurapi Tuhan. Ya masih masa-masa dimana Tuhan mau memproses saya gitu, dan mau mengurapi saya. Jadi begitu banyak cobaan dan lain sebagainya. Saya selesai saya memuji Tuhan, ya sudahlah, pintu udah tertutup dong. Saya udah naik banding berapa kali dan jawabannya tetap sama. Jawabannya pintu tertutup. Nah, apa yang terjadi? Saya buka laptop saya iseng dan saya masuk ke dalam account saya. Apa yang terjadi?
saya tiba-tiba nih, jadi nggak ada sama sekali surat menyurat lagi, karena kan surat menyuratnya sudah mentok, saya udah ditutup gitu jalannya. Tetapi ketika saya buka akun saya masuk akun saya bisa jualan. Bayangkan, luar biasa kan cara Tuhan itu, luar biasa Bapak Ibu. Engkau mungkin ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau bersorak-sorai, ketika engkau bersukacita di dalam hadiratnya Tuhan ya, bukannya nangis tapi bersukacita memuji Tuhan, engkau yang belum dikaruniai karunia penglihatan, ya mungkin kayak saya waktu itu, saya kan nggak tahu menahu, saya juga belum bisa melihat gitu ya dalam dunia roh, saya belum bisa waktu itu. Nah, engkau nggak melihat segala sesuatu apa yang terjadi dalam dunia roh. Tetapi percayalah, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau bersorak-sorai di dalam Tuhan, bukannya nangis ya, bukannya nangis, sesuatu terjadi. Tuhan bertindak, Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Ya, saya percaya kesaksian saya dan kesaksian ya yang tadi Bapak tadi yang saya sudah bagikan itu pasti sudah sangat memberkati Bapak Ibu, karena kesaksian itu berbicara lebih kuat dibandingkan teori. Betul? Betul. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya ya. Tadi udah kesaksiannya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Jadi saat ini Bapak Ibu, belenggu apa yang sedang membelenggu engkau? Mungkin belenggu kesulitan ekonomi, mungkin belenggu sakit penyakit. Bangkit ya, berdiri memuji Tuhan. Jangan menangisi kesusahanmu, jangan setuju dengan rancangan setan iblis. Oke, yang ketiga, sebetulnya masih panjang. Oke, yang ketiga ya. Yang tadi yang kedua apa? Puji-pujian kita melepaskan belenggu-belenggu rantai. Yang ketiga apa? Puji-pujian kita itu mengalahkan musuh, menyerang musuh, dan apa? Merampas harta jarahan. Bapak Ibu, kalau kita peperangan rohani ya, kalau kita berdoa, kita peperangan rohani, pasti ada yang dikalahkan, betul? Yang dikalahkan siapa? Musuh-musuh kita. Nah, musuh-musuh kita itu bukan orang-orang yang kelihatan, tetapi musuh-musuh kita itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Mereka lah musuh-musuh kita yang mencuri kesehatan, yang mencuri berkat-berkat kita. Nah, jadi kalau kita berperang, kita mengalahkan musuh, berarti ada harta jarahan juga yang kita rebut. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 149 ayat 5 sampai 9. Dikatakan di sini, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Perhatikan di sini Bapak Ibu, sekarang kita bukan berperang bangsa melawan bangsa ya, tetapi secara rohani kita melawan pemerintahan dalam dunia roh ya. Jadi bangsa-bangsa dalam dunia roh ya. Di sini. Oke, saya lanjutkan. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 149 ayat 5 sampai 9. Di sini kita menyerang musuh ya. Dikatakan apa? Dengan pujian di mulut kita, dan di tangan kita apa? Pedang bermata dua. Ini sebetulnya simbol dari firman Tuhan ya. Bagaimana kita berperang melawan musuh-musuh kita itu dengan apa? Dikatakan dengan puji-pujian, dengan pedang bermata dua. Bapak Ibu kalau bisa melihat ya, anak-anak Tuhan itu tidak
nggak telanjang gitu, maksudnya nggak telanjang, nggak tanpa persenjataan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam dunia roh ini, anak-anak Tuhan yang sering berdoa gitu ya, yang sering, nggak semua anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan, yang sering berdoa, doa peperangan, mereka itu dipersenjatai, nggak polos ya. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai palu yang kayak hammer itu loh, yang gede, yang kayak cerita apa, cerita film apa, tahu kan film Thor, masih ingat Thor? Thor itu apa, dulu saya masih suka nonton, sekarang udah nggak pernah nonton lagi. Masih ingat Thor itu kan punya hammer yang gede sekali. Nah, seperti itu ya, anak-anak Tuhan itu tidak polos, mereka punya persenjataan dalam dunia roh ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Raja Yosafat ya. Raja Yosafat satu hari di bangsa Yehuda itu, mereka terancam dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab. Dan apa yang terjadi? Raja Yosafat itu takut ya, dia datang ke bait Tuhan, dia berdoa, dia menyuruh seluruh bangsa Yehuda untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa karena saking takutnya mau diserang oleh musuh. Dan kemudian hamba Tuhan datang kepada Raja Yosafat dan berkata, jangan takut, Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Nah, apa yang Raja Yosafat lakukan? Raja Yosafat mengajak bangsa Yehuda ya, mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab 2 Tawarik 20 ya, 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26. Mungkin nggak semuanya saya baca ya, sudah pukul 4.44. Tapi nggak apa-apa lah, kita baca sama-sama ya. Ini pasti akan sangat memberkati Bapak Ibu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Bayangkan Bapak Ibu, ini mau perang, betul? Tapi apa yang Raja Yosafat lakukan? Bukan disuruh bawa senjata, bukan. Tapi disuruh apa? Mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, tetap ada tentara yang bersenjata, tetapi yang ditaruh di paling depan itu orang-orang yang menyanyi-nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu. Lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sehingga sekarang ya. Bapak Ibu, kita mau belajar di sini beberapa hal. Apa yang Raja Yosafat lakukan ketika
dia takut ketika musuh menyerang, ya. Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu, engkau yang sedang takut, ya, engkau yang sedang menghadapi debt collector, engkau yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, mari Bapak Ibu, jangan katakan ketakutanmu itu, jangan tangisi masalahmu, tapi bangkitlah memuji Tuhan. Maka seperti apa yang Tuhan lakukan untuk saya, ya, yang tadi saya udah kasih kesaksian saya, dan Tuhan lakukan untuk Raja Yosafat ini, Tuhan juga bisa melakukannya untuk Bapak Ibu. Bangkit, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika mereka memuji Tuhan, bahkan Bapak Ibu perhatikan di sini, bangsa Yehuda ini sama sekali nggak perlu berperang. Musuhnya melawan musuhnya sendiri. Jadi Tuhan yang berperang bagi mereka. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu melihat seperti ini, ya. Seringkali kan kita mendengar, engkau nggak perlu berperang, Tuhan yang akan berperang bagimu. Betul, seringkali kita mendengar seperti itu. Tetapi kita mau belajar dari konteksnya, bagaimana Raja Yosafat. Apakah Raja Yosafat berperang di sini? Berperang, ya. Dia nggak diam begitu aja di rumah. Bangsa Yehuda di rumah nggak pergi berperang, enggak. Mereka tetap mempersenjatai mereka sendiri, ya. Kan tadi dikatakan ada orang-orang bersenjata. Jadi mereka tetap bangkit, mereka berjalan untuk berperang. Mereka bedanya itu, ya, mereka mempersiapkan orang-orang Lewi yang khusus untuk memuji Tuhan. Jadi maksudnya begini loh Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ketika dikatakan engkau nggak usah berperang, Tuhan yang akan berperang bagimu. Jadi engkau nggak ngapa-ngapain gitu, engkau sama sekali nggak doa, nggak muji Tuhan karena berpikir Tuhan akan berperang bagimu. Enggak, ya, cara Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan itu selalu kepengen ngajak kita sama-sama, walaupun dia bisa sendiri. Tetapi luar biasanya Tuhan itu selalu ingin bekerja sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, ya, engkau bangkit berperang dalam doa-doamu. Caranya apa? Caranya memuji Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Kita berperang, kemarin-kemarin kan saya sudah bagikan cara kita berperang di dalam doa itu. Pertama, pakai apa? Nama Tuhan Yesus. Kedua, pakai darah Yesus. Ketiga, pakai doa deklarasi firman Tuhan. Keempat, ini lewat puji-pujian kita, lewat sorak-sorai kita, ya. Bapak Ibu bisa pakai senjata yang mana yang kau butuhkan. Nanti engkau bisa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Ya, belajar bersandar kepada Roh Kudus ketika engkau mau berdoa, doa peperangan, ya. Ingat, Tuhan sudah memenangkan peperangan bagi kita di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah memenangkan semuanya. Tuhan sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu. Jadi tibalah saatnya bagi engkau dan saya saat ini untuk bangkit, untuk berperang. Bukan untuk istilahnya untuk apa ya, karena musuh kita itu sebetulnya sudah kalah, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tugas kita adalah memberlakukan, to enforce dalam bahasa Inggrisnya, memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Semua harga yang sudah Tuhan Yesus bayar, kesehatanmu itu termasuk, itu sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Termasuk berkatmu sudah Tuhan menangkan di atas kayu salib. Engkau bukan lagi orang yang dikutuk, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, engkau tetap harus bangkit, engkau tetap harus berperang, ya. Jangan berpikir, wah, udah Tuhan yang berperang bagi saya udah gak usah doa lagi. Jangan, ya. Engkau tetap bangkit, engkau tetap doa, ya, engkau tetap berjuang, tetapi Tuhanlah yang akan berperang bagi engkau. Nah, saya sebetulnya mau membagikan bagaimana
uh, supaya puji-pujian kita ini ya bisa efektif. Ya, ada puji-pujian yang nggak efektif, ada. Ya. Tapi saya rasa mungkin kalau Tuhan izinkan besok ya kita bagikan. Iya, ada puji-pujian penyembahan yang nggak efektif, ada ya. Jadi jangan sampai puji-pujian kita ya, nyanyian pujian kita itu no effect gitu, jangan sampai. Oke, saya rasa saya lanjutkan besok pagi ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai akhir acara. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau yang bukan hanya memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, tetapi kiranya Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengingatkan, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu untuk boleh bangkit lebih daripada pemenang, menjadi pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya, kami bangkit menjadi pasukan-pasukan Kristus di akhir zaman. Bukan hanya saja kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, tetapi hidup kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menolong, dimampukan menjadi penolong bagi sesama kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mereka yang mengalami air mata, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan saat ini. Roh-roh kekhawatiran, ketakutan, roh intimidasi saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kekhawatiranmu digantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas engkau. Berlimpah-limpah kasih Tuhan melimpah-limpah atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit, taruh tanganmu di dada atau taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus, jamah anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, badanmu yang sedang sakit sekarang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Sakit di kepalamu sekarang sembuh. Sakit di matamu sekarang sembuh. Sembuh semuanya. Sakit di leher, di pundak, di dadamu sekarang sembuh. Dalam setiap organ tubuhmu sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, jantung berfungsi dengan normal, ginjal berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Asam lambungmu normal, sakit di perutmu sembuh, sakit di dadamu sembuh, sesak dada sekarang hilang sesaknya, dadanya nggak sesak lagi, sembuh. Ya, sakit di lutut sekarang lututnya nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kakimu sekarang sembuh, sakit di bokong sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tulang belakang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sakit kanker, sakit tumor, darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu kutuk, sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kanker, roh tumor, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
Saya juga berdoa untuk ya yang sakit diarenya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Diare berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaan baik dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang, yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Saya berdoa sekarang darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan segala belenggu kutuk langit tembaga, kutuk hutang piutang, kutuk penderitaan, kutuk masa depan, kutuk dosamu, semua sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat, sekarang terbuka jalan berkatmu, dicurahkan berkat Tuhan atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, berlimpah-limpah. Dimanapun kau berada, dipakai Tuhan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Ada jalan keluar bagimu untuk melunasi hutang-hutangmu. Dicurahkan roh hikmat, roh pengetahuan atas engkau, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan untuk membayar hutang-hutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati. Ya, Bapak Ibu yang mau bersaksi, kalau tadi dijamah Tuhan, boleh tuliskan komentar ya. Saya percaya kesaksian Bapak Ibu itu akan memberkati orang lain, sama seperti kemarin kesaksiannya Pak Eliader bahwa apa? Dengan darah Yesus langsung sakitnya itu berhenti ya. Sakitnya yang tadinya menjalar itu berhenti langsung. Ya, Bapak Ibu perhatikan kan bagaimana firman Tuhan yang saya share ini benar-benar real kan, berkuasa jikalau engkau sungguh-sungguh melakukannya. Engkau juga pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan ya. Bukan sayanya yang menyampaikan, tetapi firman-Nya itu loh yang berkuasa. Firman-Nya yang dahsyat, yang memang jikalau kita sungguh-sungguh percaya dan melakukannya, kita akan mengalami mukjizat kan. Ya, terima kasih Kak Pimping. Ya, semuanya, Kakak Orlan, Kakak Reris, Kakak Vivi, Kakak Bung Yanan, Kakak Mama Desti, Pak Yosef, ya keluarga bahagia, Kak Pimping, Kak Agus Solo, Kak Rikson, Bu Farida, Bu Evi Lampus, Bu Lucy. Ya, saya berdoa ya untuk yang merindukan keturunan. Saat ini saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan setiap kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dan pasanganmu. Saat ini jadilah engkau bebas, setiap roh-roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Darah Yesus sudah membayar setiap harga kutuk keturunanmu. Saat ini berkat Tuhan terbuka atas engkau, diberkatilah rahimmu dan sperma dari pasanganmu diberkati Tuhan. Ya, diberkati engkau dengan keturunan yang takut akan Tuhan. Engkau akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Generasimu, anak cucumu adalah anak cucu yang diberkati Tuhan. Anak cucu yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Ya. Untuk pintu berkat tadi sudah didoakan ya Kakak Simbolon. Tadi saya sudah berdoa untuk pintu berkat. Ya.
Oke, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar secara spesifik sakitnya apa, dan boleh klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas. Ya, sementara itu saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita kembali menaikkan pujian ya. Pujian itu kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, saya nggak terlalu suka pujian yang yang mengasihani diri sendiri. Banyak sekali puji-pujian ya yang beredar. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bijaksana memilih pujian. Ya, saya nggak terlalu suka pujian yang mengasihani diri. Bapak Ibu tahu kan pujian yang mengasihani diri sama pujian. Bapak Ibu mendengar tadi bagaimana dengan puji-pujian yang itu puji-pujiannya luar biasa. Saya lupa, nanti kalau saya itu ya besok saya carikan, saya share buat Bapak Ibu ya. Itu puji-pujian peperangan ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan bahkan sudah mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi yang mencuri berkat-berkat kita, yang mencuri kesehatan kita, itu adalah musuh kita, bukan Tuhan. Jadi engkau jangan setuju sama musuhmu ya, engkau harus berpihak kepada Tuhan. Kalau engkau nggak mau berpihak sama Tuhan, kau mau berpihak sama siapa yang akan membelamu ya. Jadi pilih puji-pujian itu yang baik, yang kata-katanya itu ya baik, kata-katanya itu entah itu memuliakan Tuhan, entah itu memberikan semangat, tapi jangan puji-pujian yang mengasihani diri sendiri. Jadinya abis naikkan pujian itu kita itu bukan pujian, itu namanya lagu untuk mengasihani diri sendiri. Mohon maaf ya, saya itu suka bercanda. Bapak Ibu jangan masukkan ke dalam hati kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan gitu ya. Oke, saya berdoa untuk Bu Mercy ya. Saya berdoa darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Mercy, menghancurkan, mematahkan setiap kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, kutuk dosa sudah hancur atas Ibu Mercy dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang gula darahmu normal, semua roh kekhawatiran, kecemasan saya usir keluar, digantikan dengan kasih sukacita daripada Tuhan. Sekarang gula darahmu normal, kolesterol, asam urat normal, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Ibu Mercy, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar. Iya, Kakak Estina, jadinya baper. Jangan, Tuhan gak suruh kita baper. Ya, Tuhan tidak memberikan roh yang bikin kita baper ya. Tuhan memberikan roh yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, kasih, ya, sound mind. Dalam bahasa Inggrisnya sound mind itu bahasa Indonesianya sound mind itu ya pikiran yang jernih gitulah. Istilahnya seperti itu. Jadi bukan pikiran-pikiran yang takut, yang Yes, Kakak Bung Yanan Markus. Kebenaran harus ditegakkan. Betul, setuju sekali. Kalau yang walaupun banyak orang ngikutin, misalnya pujian yang kurang kita jangan ikut-ikutan. Kita udah tahu kebenaran, kita harus menghidupi kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya, semangat Ibu Mimin. Mari kita naikkan pujian Kemurahan-Mu, itu lagu favorit saya ya. Bapak Ibu, oke, setuju atau ada pujian yang lain? Kemurahan-Mu. Saya mau berdoa untuk Paniko Malua ya. Oke. Bapak kah di sini ya? Paniko, ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang Bapak belum akui di hadapan Tuhan ya. Bapak akui misalnya ada dosa yang Bapak belum akui di hadapan Tuhan. Bapak sekarang mau akui di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Paniko ya. Minta ampun, nanti kuasa Tuhan yang akan membebaskan Paniko ya.
Saya berdoa deh buat Pak Niko ya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Niko Malua. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupnya. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mencuri kesehatannya saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir atas Pak Niko. Diberikan roh pertobatan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, sekarang kuasa kesembuhan mengalir, kencingnya sekarang sudah gak sesak, kencingnya sekarang normal, kesembuhan mengalir atas Pak Niko. Kencingnya sekarang sudah gak sesak lagi, kencingnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu. Oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya Pak Niko, terima dengan iman ada kuasa Tuhan yang mengalir sekarang ya. Sekarang saya ngomong ada kuasa Tuhan yang mengalir menjamah Pak Niko. Pak Niko, apa yang Bapak rasakan boleh tulis di komentar apa yang Bapak rasakan. Tuhan memberiku kegirangan, lagunya kayak gimana ya? Mohon maaf, saya itu nggak terlalu banyak familiar dengan lagu-lagu pujiannya yang beredar di di Indonesia ya. Ya, puji Tuhan ya Bu Esther. Pujian yang isinya tentang adorasi, mengagungkan nama Tuhan itu bagus ya. Jadi puji-pujian itu ada banyak ya. Ada pujian tentang adorasi, tentang pengagungan kepada Tuhan. Ada pujian tentang peperangan kayak yang saya bilang, haleluya, musuh-musuhku dikalahkan gitu ya. Ada puji-pujian sorak-sorai kayak gitu ya. Ada puji-pujian yang memang membangun, misalnya membangun misalnya selalu ada jalan keluar atau apa, itu membangun diri sendiri ya, boleh, nggak masalah. Tetapi jangan pujian yang ya mengasihani diri sendiri. Saya paling gak suka waktu saya ada pada saat posisi yang paling rendah di mana saya nangis terus setiap hari pun saya gak pernah mau nyanyiin lagu yang mengasihani diri ya. Itu tambahlah, udah sedih, udah susah, nyanyi lagu yang mengasihani diri, tambah jadinya depresi akhirnya ya. Depresi dan frustasi, ya kan? Kalau nyanyiin lagu yang begitu, yang mengasihani diri sendiri. Ya, Kakak Dewi, saya bacakan ya komentarnya, jadi ini memberkati kita semua juga. Dikatakan, saya minta doanya, biar Tuhan mengirimkan penolong buat saya di tengah pergumulanku. Nah, Kak Dewi, dari kemarin-kemarin kan saya sudah share, senjata peperangan kita apa? Yang pertama, nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Yang ketiga, deklarasi firman Tuhan. Bahkan tadi saya udah saksikan di awal, mungkin Kak Dewi nggak nonton kesaksian di awal, bagaimana ada seorang bapak, ya dalam lingkup kita juga, pendoa-pendoa, yang mengalami ketika dia nggak punya duit buat bayar anak sekolahnya. Ya untuk pendaftaran anak sekolahnya biayanya 15 juta, bagi dia nggak bisa bayar sebesar itu. Dan apa yang dia lakukan? Pagi, siang, malam, setiap hari dia declare firman Tuhan. Declare-nya apa? Tentang Mazmur 23, bagaimana aku tidak akan kekurangan sesuatu pun ya. Itu yang dia declare, dan bagaimana mukjizat Tuhan, bahkan orang yang tidak dikenal ya dari agama seberang yang melunasi uang pangkal anaknya. Ya, nah Kak Dewi, ya saya kan memang tadi kan saya udah doakan ya. Nah sekarang bagiannya Kak Dewi, bagiannya Bapak Ibu untuk bangkit, berdoa, berperang sendiri ya. Ucapkan kata-kata janji-janji firman Tuhan itu. Ucapkan kayak Bapak ini ya. Saking takutnya dia ucapkan pagi, siang, malam. Terus ya dalam ketakutannya ya. Saya juga pernah ada di posisi itu, makanya saya bisa ngomong seperti itu. Bagaimana dalam ketakutan saya pernah saya ini butuh modal untuk satu bisnis ya, bisnis properti, dan saya harus nyetor modal itu 3K.
6 kali, saya ingat 6 kali ya. Tetapi saya cuma punya modal itu 3 kali ya. 3 kali setoran. Jadi apa yang saya lakukan? Saya declare terus. Terima kasih Tuhan, saya hanya butuh nyetor 3 kali. Terima kasih Tuhan Yesus, saya hanya butuh nyetor 3 kali. Dan Bapak Ibu, believe it or not ya, percaya atau enggak, saya cuma butuh nyetor 3 kali karena saya dapetin customer besar yang akhirnya dengan customer besar itu dia bayar di muka, jadi saya nggak perlu nyetor 6 kali. Saya takut, ya takut juga lah, sama seperti si bapak itu yang takut bayar nggak punya duit buat bayar uang pangkal anak sekolahnya. Jadi dia declare siang dan malam. Sama, saya juga karena saking takutnya, jadi apa yang saya lakukan? Saya declare terus pagi, siang, dan malam. Nah, Kak Dewi, declaration itu, apa namanya declaration, tahu kan bahasa Indonesia sama kan, declare juga kan bahasa Indonesianya. Nah, pengakuan mulut kita ya, pengakuan mulut kita itu, saya nggak bisa ngakuin untuk Kak Dewi. Saya bisa ngakuin untuk diri saya sendiri, betul? Ya bisa juga, saya memang selalu declare juga sih buat Bapak Ibu ya, untuk orang-orang yang setiap hari ikut di live streaming saya juga ada doakan doa deklarasi. Jadi sebetulnya doa deklarasi untuk saya doa declare juga untuk Bapak Ibu semua. Nah, tapi ada bagiannya di mana engkau harus bangkit, engkau harus berdiri, engkau harus declare dengan mulutmu sendiri. Ingat ketika kita berdoa, doa deklarasi firman Tuhan itu, ada malaikat-malaikat Tuhan yang bekerja untuk engkau. Ya, jadi Bapak Ibu, mari bangkit ya. Bangkit. Declare apa yang kau mau lihat terjadi. Nanti saya akan bagikan ya, bukan hanya saja anak-anak Tuhan itu bukan hanya saja mendeclare, tapi mendikri. Mendikri itu memerintah. Di alam roh itu kita punya kuasa untuk mendikri ya. Nanti kalau ya besok-besok ya, sekarang sudah pukul 5:14, saya rasa sudah cukup kali ya. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini ya. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Oh ya, tadi saya janji ya mau menaikkan pujian kemurahan-Mu ya. Oh sorry ya, lupa ya. Oke, kita nyanyikan ya. Kita menyanyi pujian ini, kemurahan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Oke, kita naikkan pujian ini. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku
memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah berbicara, Engkau sudah berkata-kata, Engkau sudah beracara dalam setiap hati anak-anak-Mu. Saat ini kami mau memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Mungkin saat ini Engkau belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan itu setia terhadap janjinya, Tuhan itu setia terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu mari kita memasuki hari yang baru dengan harapan yang baru, karena harapan kita tidak akan pernah sia-sia jikalau kita taruh di dalam Tuhan. Ya, kita mau memasuki hari yang baru dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan iman kita mau percaya bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan melihat mukjizat Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan tergenapi dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Bu Esther. Shalom semuanya.